Sejarah APEC, ya ada yang disebut Asia Pacific Economic Cooperation, yaitu merupakan wadah kerjasama antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik, yaitu di bidang ekonomi. APEC resmi terbentuk pada bulan November 1989 di Canberra, Australia. Pembentukan forum ini itu merupakan usulan mantan Perdana Menteri Australia, yaitu Bob Hawke, yang merupakan kelanjutan dari berbagai ulasan dan upaya untuk mengadakan kerjasama ekonomi regional Asia Pasifik. Ada dua faktor dominan yang mendorong lahirnya APEC. Yang pertama yaitu adanya kekhawatiran akan gagalnya perundingan putaran Uruguay yang dapat berakibat meningkatnya proteksionisme dan munculnya kelompok-kelompok perdagangan seperti pasar tunggal Eropa dan pasar bebas yang ada di Amerika Serikat. Yang kedua, karena ada perubahan besar di bidang politik dan ekonomi yang sedang terjadi dan berlangsung di Uni Soviet dan Eropa Timur. Yang selanjutnya ada B, deklarasi APEC. Yang pertama ada Black Island, Seattle, Amerika Serikat tahun 1993. Para pemimpin APEC berhasil menciptakan visi ekonomi atau Economy Vision of APEC Leader. Dalam pertemuan ini disepakati untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih terbuka di Asia Pasifik. Cara yang akan ditempuh adalah dengan menetapkan kerangka kerja sama perdagangan, investasi, dan pengalihan teknologi termasuk permodalan. Yang kedua ada Bogor, Indonesia tahun 1994. Pada pertemuan di Bogor disepakati bahwa negara yang sudah pada tingkat industrialisasi, negara-negara maju akan mencapai sasaran perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka atau liberalisasi paling lambat tahun 2010, dan wilayah yang tingkat ekonominya sedang berkembang paling lambat tahun 2020. Manfaat APEC bagi negara Indonesia. Bagi Indonesia, KTT APEC adalah momentum untuk meningkatkan kerjasama ekonomi yang disinergikan konsep MP3EI atau Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia dan 4 paket kebijakan ekonomi nasional. Titik beratnya adalah untuk membuka akses terhadap arus investasi guna memacu pencapaian target pembangunan koridor dalam MP3EI maupun mendorong perluasan akses pasar untuk produk Indonesia yang kerap berbenturan dengan kebijakan proteksi sejumlah negara APEC. Hal ini penting bagi kebutuhan modal pembangunan maupun peningkatan produktivitas industri dalam negeri, serta menutup celah defisit perdagangan internasional. Sama APEC, terdapat 3 pilar kerjasama APEC yang diadakan di Deklarasi Bogor, menghasilkan pilar liberalisasi perdagangan dan investasi dan pilar fasilitas bisnis atau dikenal lebih sebagai pilar TILF. Yang pertama itu ada perdagangan dan investasi yang lebih terbuka. Diharapkan akan menurunkan dan dalam jangka panjang menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif bagi perdagangan dan investasi, membuka pasar, meningkatkan perdagangan dan investasi antar ekonomi anggota APEC. APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation adalah bentuk kerjasama ekonomi regional antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Indonesia telah 2 kali menjadi tempat pertemuan APEC Economic Leaders Meeting, yaitu pertemuan para pemimpin negara anggota APEC. Berikut ini ada beberapa manfaat APEC bagi Indonesia, yaitu tergabung membahas isu perekonomian internasional. Selanjutnya biaya transaksi bisnis di Asia Pasifik itu berkurang sekitar 5% berkat APEC Trader Facilitation Action Plan. Selanjutnya ada pihak swasta di Indonesia itu diuntungkan dengan liberalisasi perdagangan. Selanjutnya ada juga meningkatkan human and capacity building di Indonesia dengan kemampuan negara dalam memanfaatkan berbagai proyek APEC.